Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, kami akan membahas mengenai reliabilitas alat ukur dalam asesmen bahasa yang akan disampaikan oleh Mahmudah, Muhammad Mahfud, dan Nur Laila. Yang pertama mengenai pengertian reliabilitas alat ukur. Menurut Sugiono tahun 2005, pengertian reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Sedangkan menurut Sukaji tahun 2000, reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Menurut Nur Salam tahun 2003, reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Yang terakhir menurut Anastasia dan Susana tahun 1997, reliabilitas adalah sesuatu yang merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian reliabilitas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa reliabilitas adalah suatu keajekan, suatu tes untuk mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap, konsisten atau ajek. Hasil pengukuran harus tetap sama atau relatif sama jika pengukurannya diberikan pada subjek yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, dan tempat yang berbeda pula. Alat ukur yang reliabilitasnya tinggi disebut alat ukur yang reliabel. Berkaitan dengan penilaian, suatu alat penilaian disebut reliabel jika hasil penilaian tersebut relatif tetap jika digunakan untuk subjek yang sama. Sering ditangkap kurang tepat adalah adanya pendapat bahwa ajek atau tetap diartikan sebagai sama. Dalam pembicaraan penilaian ini tidak demikian. Ajek atau tetap tidak selalu harus sama, tetapi mengikuti perubahan secara ajek. Misalnya, jika keadaan si A mula-mula berada lebih rendah dibanding dengan si B, maka jika diadakan pengukuran ulang, si A juga berada lebih rendah dari B. Itulah yang dikatakan ajek atau tetap, yaitu sama dalam kedudukan siswa di antara anggota kelompok yang lain. Tentu saja tidak dituntut semuanya tetap. Besarnya ketetapan itulah menunjukkan tingginya reliabilitas instrumen. Reliabilitas merupakan kriteria ukuran apakah suatu alat ukur dapat mengukur secara konsisten sesuatu yang akan diukur dari waktu ke waktu. Reliabilitas menunjuk pada derajat keajekan alat tersebut dalam mengukur apa saja yang diukurnya. Reliabilitas dipengaruhi oleh kesalahan acak, yaitu faktor yang menyebabkan perbedaan skor dalam penggunaan alat ukur secara berulang-ulang. Jenis-jenis uji reliabilitas. Ada dua macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas internal, dan yang kedua yaitu reliabilitas eksternal. Reliabilitas internal adalah uji reliabilitas yang dicari dari harga dalam skor tes itu sendiri, yaitu dengan cara membandingkan satu skor tes yang sama. 2. Reliabilitas eksternal dilakukan dengan cara membandingkan suatu skor tes dengan skor tes yang lain atau skor tes hasil ulangan. Reliabilitas eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode ulang, test retest reliability, dan yang kedua adalah metode sejajar, equivalent from reliability. 1. Metode ulang. Metode ini menguji reliabilitas alat ukur dengan jalan mengujikan alat ukur tersebut 2 kali atau lebih, kemudian hasilnya dikorelasikan.
Tujuan uji reliabilitas ini untuk mengetahui koefisien stabilitas alat ukur. Alat ukur tersebut memiliki keteladanan bila mana dipakai untuk mengukur objek yang sama dalam waktu yang berbeda-beda hasilnya sama. Penggunaan cara ini didasarkan pada asumsi bahwa objek yang diukur memiliki sifat homogen dan stabil. Artinya pengetahuan siswa tidak akan berubah dalam waktu tertentu. Sehingga bila mana dilakukan 2 kali alat ukur atau lebih dengan alat ukur yang sama, hasilnya relatif sama. Namun demikian dapat terjadi bila mana jarak antara alat ukur pertama dengan alat ukur kedua terlalu jauh, akan terjadi perubahan mencolok. Tetapi sebaliknya, bila jarak pelaksanaan alat ukur pertama dengan alat ukur kedua terlalu dekat, akan mengakibatkan jawaban alat ukur kedua sebenarnya hanya pengulangan pada jawaban alat ukur pertama. Langkah yang ditempuh pada uji reliabilitas dengan metode ini adalah 1. Menyusun alat ukur yang akan diukur reliabilitasnya. Kedua, mengujikan alat ukur yang tersusun tersebut. 3. Menghitung skor hasil alat ukur pertama. 4. Mengujikan alat ukur yang tersusun. 5. Menghitung reliabilitas alat ukur tersebut dengan jalan mengorelasikan skor alat ukur pertama dengan skor pengulangan dengan rumus korelasi produk moment version. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung alat ukur ini adalah R(y) sama dengan N sigma NY dikurangi dalam kurung sigma X kurung tutup kurung buka sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung X sigma X Y kuadrat sigma X kuadrat kurung tutup kurung buka N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Berikutnya yaitu yang kedua, metode pengukuran paralel. Metode ini dilakukan dengan jalan menyusun 2 buah alat ukur yang memiliki kemiripan, kesamaan, paralel, ekuivalen. Setelah kedua tersebut diujikan, kemudian hasilnya dikorelasikan. Walaupun alat ukurnya terdiri dari dua macam, namun hakikat isinya mengukur hal yang sama dan alat ukur ini keduanya juga sama. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui koefisien stabilitas alat ukur dengan asumsi bahwa sistem yang diukur dengan alat ukur tersebut tidak akan berubah dengan hanya digunakan 2 bentuk alat ukur. Langkah-langkah yang ditempuh dengan metode ini adalah A. Menyusun 2 buah alat ukur yang ekuivalen. B. Mengujikan 2 alat ukur tersebut dalam waktu yang bersamaan atau beriringan. C. Memberikan skor hasil alat ukur yang telah diujikan, disusun dengan memisahkan antara alat ukur A dan alat ukur B. D. Mencari koefisien stabilitas kedua alat ukur dengan mencari korelasinya melalui rumus korelasi produk moment version. Cara menghitung korelasi pada metode ini sama dengan metode pertama, hanya saja yang dikorelasikan adalah skor dari 2 buah alat ukur yang paralel atau ekuivalen. Selanjutnya saya akan menjelaskan reliabilitas internal. Di dalamnya terdapat metode belah 2 dan uji homogenitas. Yang pertama, metode belah 2. Metode ini dilakukan dengan cara membelah alat ukur, misalnya tes menjadi 2 bagian dan skor kedua belahan tersebut dikorelasikan dengan rumus tertentu. Cara melakukan pembelahan hasil tes tersebut dapat dilakukan dengan 2 jalan, yaitu membelah antara skor ganjil dan skor genap, atau membelah antara belahan nomor atas dan nomor bawah. Asumsi yang mendasari penggunaan metode ini adalah bahwa suatu tes disusun dengan pola yang sistematik, sehingga bila mana dibelah menurut belahan ganjil genap atau belahan atas bawah, tidak akan mengubah posisi skor masing-masing siswa.
Yang akan dicari dalam metode ini adalah koefisien konsistensi internal dari tes tertentu. Langkah-langkah yang ditempuh dengan metode ini yang pertama, menyusun tes yang jumlah nomornya genap. Kedua, mengujikan tes tersebut. Ketiga, menghitung skor tes masing-masing sampel dengan mengelompokkan menjadi skor ganjil genap atau skor atas bawah. Keempat, mencari reliabilitas setengah tes dengan jalan mengorelasikan kedua skor tersebut dengan rumus produk moment person. Yang kelima, mencari reliabilitas seluruh tes dengan menggunakan rumus Sperman-Brown atau yang lain. Metode belah dua terdapat 3 rumus diantaranya yaitu rumus Sperman-Brown, rumus Flanagan, dan rumus Rulon. Rumus Sperman-Brown, setelah skor reliabilitas setengah tes dikorelasikan dengan rumus produk moment, selanjutnya dihitung koefisien korelasi satu tes penuh dengan menggunakan rumus Sperman-Brown. Lalu rumus Flanagan. Rumus ini digunakan untuk mencari reliabilitas tes dengan jalan metode belah dua, tetapi tidak menggunakan jalan korelasi produk moment seperti rumus Sperman-Brown. Rumus ini menggunakan masing-masing standar deviasi untuk masing-masing belahan dan pada skor total. Setelah membelah hasil tes menjadi 2 belahan, selanjutnya dicari SD2 pada belahan ganjil, SD pangkat 2 pada belahan genap, SD pangkat 2 pada skor total. Selanjutnya besarnya reliabilitas tes dicari dengan rumus Flanagan. Selanjutnya ada rumus Rulon. Rumus Rulon menggunakan kuadrat dari divisi nilai ganjil dan nilai genap dan standar divisi kuadrat dari skor total. Setelah hasil tes dibelah 2 ganjil genap, selanjutnya dicari divisi antara skor ganjil dan skor genap. Selanjutnya dicari standar divisi kuadrat dari divisi nilai tersebut dan standar divisi kuadrat dari skor total. Terakhir dihitung besarnya reliabilitas dengan rumus Rulon. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas untuk mengatasi tes yang tidak bisa diuji dengan metode belah dua, maka dapat digunakan teknik-teknik untuk mengukur homogenitas dengan pendekatan pengukuran inter-intem dengan memperhitungkan penyimpangan masing-masing butir intem dengan menggunakan rumus 1 K-R20, yang kedua K-R21, yang ketiga rumus Hoyt, dan keempat rumus alpha. Yang pertama rumus K-R20. Rumus ini merupakan kepanjangan dari kedua orang penemunya yaitu Kader dan Richardson. Dua rumusnya yang digunakan untuk mengukur reliabilitas tes dan rumus K-R20 dan K-R21. Cara menggunakan rumus K-R20 adalah yang pertama membuat tabel analisis butir tanpa harus mengelompokkannya dalam nomor ganjil dan genap. Kedua, menghitung proporsi yang menjawab benar dan proporsi yang menjawab salah pada masing-masing butir dalam tabel analisis butir. Yang ketiga, mengalihkan proporsi yang menjawab benar dan proporsi yang menjawab salah. Yang keempat, mencari varian atau standar deviasi kuadrat dari skor total. Dan kelima, menghitung reliabilitas tes dengan rumus K-R20. Yang kedua, rumus K-R21. Rumus ini dilakukan cukup dengan mengetahui skor total dan varians dari skor total tersebut, atau SD pangkat 2 dari skor total, jumlah butir soal, dan min skornya. Yang ketiga, rumus Hoyt. Untuk tes yang penyekorannya 1 dan 0, masih ada cara lain untuk mengetahui reliabilitasnya yaitu dengan rumus Hoyt. Langkah-langkahnya, yang pertama, mencari jumlah kuadrat responden. Kedua, mencari jumlah kuadrat butir. Ketiga, mencari jumlah kuadrat total. Keempat, mencari jumlah kuadrat sisa.
Kelima, mencari varian sisa dengan menggunakan tabel F. Dan keenam, memasukkan ke dalam rumus R11 void. Yang keempat, rumus alfa. Rumus alfa dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas tes yang menggunakan skala Likert atau skala sikap. Tes yang menggunakan bentuk esai, sehingga pengukurannya tidak hanya menggunakan skor benar sama dengan 1 dan skor salah sama dengan 0, seperti pada tes objektif, tetapi dapat menggunakan skor atau skala 1-9, 1-10, dan sebagainya. Cara yang ditempuh adalah dengan jalan mencari varian pada tiap-tiap butir dan varian pada skor totalnya, baru dikalikan dengan proporsi item. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.